Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di sini kita akan belajar tentang sistem rangka pada hewan. Salah satu sifat makhluk hidup adalah bergerak. Hewan bergerak dengan berbagai macam cara, misalnya berjalan, berlari, terbang, berenang, merayap, dan sebagainya. Hewan darat bergerak menggunakan otot dan rangkanya, terutama kaki. Ikan bergerak menggunakan sirip, dan burung terbang dengan menggunakan sayap. Adapun alat gerak pada hewan yang akan kita bahas yaitu pada hewan invertebrata dan hewan vertebrata. Yang dimaksud dengan hewan invertebrata yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Sedangkan yang dimaksud dengan vertebrata yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Alat gerak hewan invertebrata. Adapun contoh hewan invertebrata yaitu yang pertama ada bintang laut. Bintang laut bergerak dengan kaki-kaki tabungnya. Kaki tabungnya berisi air laut yang dapat membuat bintang laut dapat bergerak lebih cepat. Yang kedua yaitu laba-laba. Laba-laba bergerak dengan menggunakan kakinya. Yang ketiga yaitu udang. Udang bergerak dengan menggunakan kakinya. Kaki pada udang berfungsi untuk berenang, merangkak, dan menempel di dasar perairan. Yang keempat yaitu ubur-ubur. Ubur-ubur bergerak dengan menggunakan tentakel. Tentakel akan membuat tubuh ubur-ubur bergerak naik dan turun dan berpindah tempat. Berikutnya yaitu alat gerak hewan vertebrata. Adapun contoh hewan vertebrata yang pertama yaitu ada ikan. Ikan bergerak dan bernapas dengan menggunakan insang. Ikan menggunakan sirip dan ekornya sebagai organ gerak. Yang kedua yaitu katak. Katak bergerak dengan menggunakan kakinya. Nama organ gerak katak adalah tungkai kaki yang berfungsi untuk melompat jauh. Yang ketiga yaitu ayam. Ayam bergerak dengan berjalan dan berlari dengan menggunakan kakinya. Kaki pada ayam berfungsi untuk berjalan. Alat gerak kaki ini didukung dengan sayap. Gerak hewan di darat. Hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam dan menyimpan energi pegas atau elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Untuk memahaminya, perhatikan gambar berikut. Kuda dan gajah mempunyai gerak yang berbeda karena dipengaruhi oleh struktur tulang dan otot. Gajah memiliki tubuh yang besar, akibatnya untuk bergerak gajah harus melawan inersia yang nilainya juga besar. Oleh sebab itu, gajah bergerak dengan melambat. Sementara itu, kuda memiliki kaki yang ramping sehingga kuda memiliki elastisitas yang tinggi. Untuk kaki yang ramping mengakibatkan kuda berlari lebih banyak melompat ke udara dan meluncur ke udara. Gaya gesek udara lebih kecil daripada gaya gesek permukaan tanah, sehingga kuda dapat berlari dengan cepat. Gerak hewan di udara. Apa saja contoh dari gerak hewan di udara? Contoh gerak hewan di udara salah satunya adalah burung. Mengapa ya burung bisa terbang tanpa jatuh ke bawah? Padahal di bawah kita ada gaya gravitasi bumi. Menurut gaya gravitasi bumi, segala sesuatu yang kita lempar ke atas akan jatuh menuju ke pusat bumi. Sedangkan burung ketika terbang ia tidak jatuh ke permukaan bumi. Mengapa bisa demikian? Jadi,
Burung dapat terbang melayang di udara tanpa jatuh ke bumi karena adanya keseimbangan antara gaya gravitasi bumi dan gaya angkat yang diambil burung. Selain itu, burung juga memiliki sayap dan struktur tulang yang membantu hewan dalam terbang. Gerak hewan di air. Kira-kira kenapa ya ikan-ikan yang ada di air dapat berenang? Nah, ikan dapat berenang karena air memiliki kerapatan dan gaya angkat yang lebih besar daripada ikan. Karena kerapatan air dan daya angkat air lebih besar daripada ikan dapat menyebabkan ikan bergerak dengan cara menggerakkan siripnya. Lalu, mengapa ikan-ikan dapat melayang di air? Karena ikan-ikan ini memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada air, sehingga menyebabkan ikan-ikan ini bergerak melayang di dalam air. Selain itu, bentuk tubuh dari ikan juga mempengaruhi gerak ikan loh. Ikan memiliki bentuk tubuh aerodinamis atau strialine atau torpedo. Bentuk-bentuk ikan yang aerodinamis, streamline, atau torpedo ini berguna untuk mengurangi hambatan pada saat ikan berenang, sehingga dapat memudahkan ikan bergerak. Tubuh ikan juga dilengkapi dengan otot dan tulang belakang yang bersifat fleksibel, sehingga dapat memudahkan ikan dalam berenang dan menggerakkan atau mendorong sirip dan ekornya.